Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Ridwan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi moneter dengan subjudul uang dalam ekonomi Islam. Mari simak penjelasannya sebagai berikut. Apa sih yang dimaksud dengan uang? Uang dalam artian umum yaitu alat tukar atau media pertukaran yang dapat diterima secara umum dalam suatu komunitas atau negara untuk melakukan transaksi ekonomi. Sedangkan dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan kok suatu komoditi. Peran uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau bisa disebut barter. Uang juga dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan individu, masyarakat, dan keseluruhan. Nah, teman-teman, jadi sudah tahu kan pengertian dari uang dalam perspektif umum dan perspektif dalam agama Islam. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep uang dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki beberapa konsep dan prinsip utama yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Berikut beberapa konsep utama uang dalam ekonomi Islam. Pertama, sebagai alat tukar dan penukaran nilai. Jadi, uang dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai alat tukar dan penukar nilai yang sah. Ia digunakan untuk memfasilitasi transaksi dan perdagangan di masyarakat dan negara. Nomor 2, tidak boleh diperdagangkan. Uang dalam Islam tidak boleh diperdagangkan seperti komoditas, artinya praktik seperti riba diharamkan karena dianggap mengeksploitasi dan tidak adil. Nomor 3, nilai intrinsik. Uang dalam ekonomi Islam seharusnya memiliki nilai intrinsik seperti yang terdapat dalam emas dan perak. Ini berbeda dengan uang kertas yang nilainya lebih banyak bergantung pada kepercayaan dan kebijakan pemerintah. Nomor 4, keberkahan dan keadilan. Setiap transaksi keuangan dalam Islam harus memperhatikan prinsip keadilan dan keberkahan. Transaksi melibatkan riba, gharar, maisir itu dilarang dalam Islam. Nomor 5, zakat. Uang juga memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan melalui zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaannya pada yang membutuhkan, dan ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan yang terakhir, nomor 6, investasi produktif. Uang dalam ekonomi Islam dianjurkan untuk digunakan sebagai investasi produktif yang menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekedar untuk spekulasi dan penimbunan. Nah, dengan konsep ini, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Fungsi uang dalam ekonomi Islam, uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar-menukar atau medium of exchange. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan diterima secara umum dalam suatu masyarakat atau negara untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. 2. Uang berfungsi sebagai satuan hitung. Uang berfungsi sebagai satuan hitung untuk menilai, mengukur harga barang dan jasa. Hal ini mempermudah proses transaksi, perhitungan, dan perbandingan nilai dalam kegiatan ekonomi. Nomor 3, fungsi uang sebagai penyimpanan nilai. Uang dapat berfungsi sebagai penyimpanan nilai sehingga memungkinkan seseorang untuk menunda konsumsi, menyimpan kekayaan untuk digunakan di masa depan. Namun, uang tidak boleh digunakan untuk menghasilkan bunga atau riba.
Fungsi uang nomor 4 yaitu sebagai ukuran pembayaran. Uang dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur pembayaran yang ditangguhkan, seperti pinjaman atau hutang. Hal ini memungkinkan terjadinya transaksi kredit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, fungsi tersebut harus dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari bunga, mendukung kegiatan produktif, menghindari spekulatif, menjaga stabilitas nilai mata uang, mewujudkan keadilan dan distribusi kekayaan. Dengan demikian, uang dalam ekonomi Islam memiliki fungsi-fungsi yang sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mencapai kesejahteraan, keadilan bagi seluruh masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu time value of money. Dalam Islam tidak dikenal istilah time value of money, tetapi yang dikenal yaitu economic value of time. Teori time value of money adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil ilmu dari pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu finance. Hal ini kita harus memahami bahwasanya uang bukanlah sesuatu yang hidup dan memiliki nilai yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam teori ekonomi, sesuatu yang bisa menjadi kecil dan besar. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya upaya-upaya atau dalam teori ekonomi disebut dengan return of profile. Dengan begitu, bertambah atau berkurangnya jumlah uang bagi seorang jika diupayakan secara wajar merupakan sesuatu yang normal. Jika dalam ekonomi konvensional mengenal konsep time value of money, yaitu uang memiliki nilai atas waktu dan memiliki arti uang di masa sekarang lebih berharga daripada uang di masa mendatang. Ekonomi Islam lebih mengenal konsep ekonomi value of time. Pendapat ekonomi syariah mengenai konsep ini bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Uang dalam ekonomi Islam pada dasarnya secara umum berfungsi sebagai alat pembayaran dan tidak boleh dijadikan objek untuk mendapatkan keuntungan, seperti halnya keuntungan yang didapatkan dari hasil peminjaman berdasarkan jangka waktu dan bunga dengan kesepakatan sebelumnya. Hal ini dilarang dalam ekonomi Islam karena termasuk dalam kategori riba. Oleh karena itu, konsep time value of money menurut syariah tidak boleh diimplementasikan dan justru membenarkan konsep ekonomi value of time. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.